Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masroh, NPM 22051040. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis galat lanjutan dengan mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Sri Rahmayanti, SPD MSI. Baiklah, dalam bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis galat dalam pengukuran. Nah, di situ nanti sudah masuk kepada definisinya, jenis-jenisnya, sumbernya, dan faktor yang mempengaruhi serta metode evaluasinya. Baiklah, yang pertama itu kita masuk kepada tipe galat dalam pengukuran. Nah, tipe galat dalam pengukuran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu galat sistematis, yang dimana galat sistematis ini galat yang konsisten dan dapat diprediksi, seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Yang kedua itu galat acak. Galat acak merupakan galat yang tidak dapat diprediksi, seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Nah, jadi galat acak ini kebalikan dari galat sistematis, yang dimana kalau sistematis itu galat yang konsisten dan dapat diprediksi, sedangkan galat acak itu galat yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Nah, yang ketiga itu ada galat kasar, yang dimana galat kasar merupakan galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Selanjutnya, sumber galat acak. Nah, sumber galat acak ini ada 4. Yang pertama itu fluktuasi suhu, yang dimana suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Yang kedua itu getaran, yang dimana getaran dari mesin atau dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Jadi, kalau dia getaran dari mesin atau dari lingkungan sekitar, jadi itu bisa mengganggu dan mempengaruhi keakuratan dalam pengukuran. Yang ketiga itu elektrostatis, yang dimana muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Yang keempat itu kesalahan pembacaan, yang dimana kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Di sini ada beberapa contoh sumber galat acak yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang pertama tadi fluktuasi suhu. Contohnya saat mengukur suhu udara di luar ruangan, nah pasti ada perubahan suhu yang tiba-tiba akibat angin atau matahari yang muncul dan menghilang. Nah, dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran. Nah, misalnya jika suhu diukur pada pagi hari dan kemudian diukur lagi pada siang hari, maka hasilnya mungkin berbeda karena fluktuasi suhu yang tidak terduga. Yang kedua itu ada getaran. Contohnya dalam pengukuran berat menggunakan timbangan digital yang sensitif. Nah, getaran dari mesin atau lalu lintas di dekatnya dapat menyebabkan pembacaan yang tidak stabil. Nah, misalkan nih, kita jika jika timbangan digunakan di dekat jalan yang ramai. Nah, pasti getaran dari kendaraan yang lewat dapat menyebabkan timbangan menunjukkan angka yang berbeda setiap kali. Yang ketiga itu ada elektrostatis. Contohnya dalam pengukuran menggunakan alat ukur elektronik. Nah, muatan listrik statis yang ada di lingkungan dapat mengganggu pembacaan. Nah, misalnya itu jika alat ukur kita letakkan di dekat bahan yang mudah terisi seperti plastik,
Nah, maka pembacaan alat dapat terpengaruh dan memberikan hasil yang tidak akurat. Nah, yang keempat itu ada kesalahan pembacaan. Contohnya, ketika menggunakan alat ukur dengan skala analog seperti pengukur panjang, nah pasti kesalahan manusia dalam baca skala dapat menyebabkan galat acak. Misalkan, jika seorang pengamat melihat skala dan secara tidak sengaja membaca 4,5 cm, nah sebagai 4,7 cm. Nah, bisa jadi kesalahannya yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi secara acak. Adapun faktor yang mempengaruhi galat seperti kualitas alat ukur. Nah, jika kita salah dalam keakuratannya, resolusinya, dan presisi alat ukurnya, nah itu dapat mempengaruhi besar galat yang muncul. Nah, yang kedua itu prosedur pengukuran. Nah, jika kita salah dalam mengikuti prosedur, nah dapat menyebabkan galat yang signifikan. Yang ketiga itu lingkungan pengukuran. Nah, jika faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Yang keempat itu kemampuan pengamat. Nah, keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Selanjutnya, metode evaluasi galat terbagi menjadi 4, yaitu analisis statistik, yang dimana analisis statistik ini menghitung nilai rata-rata, deviasi standarnya, dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Yang kedua itu kalibrasi, yang dimana kalibrasi ini memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga itu analisis ketidakpastian, yang dimana dalam analisis ketidakpastian kita dapat menentukan sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Yang keempat itu kontrol kualitas. Nah, dalam kontrol kualitas ini kita dapat menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran. Nah, selanjutnya itu studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu pengukuran berat badan. Nah, galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Yang kedua itu pengukuran suhu tubuh. Nah, dalam galat pengukuran suhu tubuh ini dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Yang ketiga itu pengukuran tekanan darah. Nah, galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Selanjutnya di sini ada 2 contoh galat dalam pengukuran. Yang pertama itu galat sistematis. Nah, contohnya dalam pengukuran suhu air. Nah, jika termometer yang kita gunakan untuk mengukur suhu air selalu menunjukkan suhu 1 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu sebenarnya karena kesalahan kalibrasi, maka setiap pengukuran suhu air akan memiliki galat sistematis. Misalnya, jika suhu air sebenarnya adalah 25 derajat Celcius, maka termometer akan menunjukkan 26 derajat Celcius setiap kali. Yang kedua itu contoh galat acak. Nah, misalnya pengukuran suhu. Ketika kita mengukur suhu tubuh dengan termometer, jika posisi termometer tidak konsisten atau misalnya kadang-kadang diletakkan di bawah lidah, kadang-kadang diletakkan di ketiak, nah maka hasil pengukuran dapat bervariasi. Nah,
Jadi, fluktuasi suhu lingkungan seperti perubahan suhu ruangan juga dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran. Nah, ini merupakan contoh dari Galat Acak. Baiklah, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis Galat sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Nah, saran dari saya, perhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur dengan benar, dan evaluasi Galat secara berkala untuk meningkatkan keakurasi pengukuran. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.